Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat taufik dan rahmatnya senantiasa menjadikan kita bergembira dan bersemangat dalam menunaikan ibadah Ramadan. Sekaligus kita mengisi setiap waktu dengan berbagai amal soleh. Di atas semua itu tentunya semoga Allah meridhoi setiap aktivitas yang kita lakukan. Sahabat Inharian yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa doa kita tidak didengar? Padahal Allah sangat dekat dengan hambanya. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa Allah memiliki cara yang terbaik untuk mengabulkan doa kita. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang bagaimana 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Doa merupakan sebuah bentuk ibadah seorang hamba kepada Rabbnya. Dengan berdoa, seorang hamba menampakkan pengakuan akan kerendahan, kelemahan, dan kebutuhannya kepada Allah. Dengan berdoa, ia merasa dan mengaku sebagai makhluk yang lemah, yang tak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga ia perlu meminta kepada Allah Ta'ala. Mereka yang tak mau berdoa dianggap sebagai orang yang sombong karena merasa bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, tak butuh bantuan dari Allah. Karena pula para ulama mengajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah dalam segala hal, dalam setiap kesempatan, bahkan dalam urusan kecil sekalipun. Ikhwafillah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku menjawab panggilan doanya orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Kemudian Allah menguatkan dalam Quran surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan bagi kalian. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, dari kedua ayat tersebut, para ulama sering memotivasi untuk terus berdoa, meminta kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa yang diminta hambanya. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun saat kita berdoa. Keyakinan akan dikabulkannya doa ini penting dan menjadi penanda seberapa besar kepercayaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Allah sendiri telah menyatakan akan mengabulkan doa para hambanya. Dan kita sebagai hamba mempercayai dan meyakininya. Hanya saja, kita juga mesti tahu dan memahami bahwa Allah memiliki banyak cara dalam mengabulkan doa hambanya. Terkadang permohonan seorang hamba dikabulkan sesuai dengan keinginannya dan dalam waktu yang begitu cepat. Tapi juga tidak jarang terjadi kondisi sebaliknya. Ikhwafillah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin ila a'tafullahu biha ihdal thalasin imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yudakhkhiraha lahu fil akhirati wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha." Qalu idza naqtaru qalu qala Allah akbar. Yang artinya, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus persaudaraan, melainkan Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal. Allah akan kabulkan doanya atau disimpan baginya di hari akhirat,
atau memalingkan dari kejelekan semisal darinya. Para sahabat mengatakan, kalau begitu kita perbanyak doa. Karena Nabi menjawab, Allah akan berikan lebih banyak lagi dari surga. Iwafilah Imam Al-Baijuri dalam kitab Tuhfatul Murid A'la Jauharatit Tauhid halaman 255 mengungkapkan bahwa dikabulkannya doa itu bisa dengan 3 macam cara. Pertama, ada kemungkinan doa dikabulkan Allah sesuai dengan permintaan yang diajukan hamba dalam waktu segera. Ini berarti ketika seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah memenuhi permintaan tersebut sesuai dengan apa yang ia minta dan pada waktu yang cepat. Bila sang hamba dalam keadaan sakit dan meminta untuk segera diberikan kesembuhan, maka Allah berikan kesembuhannya kepadanya segera. Bila sang hamba meminta dilunasi hutangnya, maka Allah akan kabulkan permintaan itu dengan terlunasinya hutang dalam waktu yang tak lama. Apa yang diberikan Allah sama persis dengan minta sang hamba. Tapi yang kedua, ada kalanya doa dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh sang hamba, namun tidak dalam waktu yang segera. Allah menunda pemberian dan pengabulan permintaan tersebut karena adanya kemaslahatan dan hikmah tertentu yang hanya diketahui oleh Allah saja. Orang yang sakit meminta kesembuhan kepada Allah umpamanya. Semestinya Allah memang hendak mengabulkan permintaannya itu, namun tidak sekarang. Mungkin setelah 1 atau 2 tahun kemudian permintaan sang hamba baru dikabulkan. Ia sembuh setelah sekian lama. Penundaan dikabulkannya doa ini bukan karena Allah enggan untuk memberi pada waktu segera sebagaimana yang dikehendaki oleh sang hamba. Penundaan ini tidak lain karena Allah lebih tahu tentang hikmah, maslahat, dan manfaat dikabulkannya doa pada waktu mendatang, bukan sekarang. Gambaran sederhananya seperti ini. Contoh, ada orang tua yang pulang ke rumah dengan membawa makanan yang disukai oleh anaknya. Tentu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Melihat hal itu, sang anak bergegas meminta makanan itu dibuka oleh orang tuanya. Namun, apa yang terjadi? Makanan itu tak segera diberikan. Karena apa? Karena melihat tangan sang anak dalam keadaan kotor. Bukan karena orang tua tidak mau memenuhi permintaan anaknya memberi makanan tersebut pada saat itu. Ia hanya ingin anaknya membersihkan dulu tangannya, sehingga ketika makanan itu diterima dan dimakan, tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak. Pun demikian dengan penundaan Allah atas permohonan hambanya. Janji Allah pada setiap permohonan akan dikabulkan adalah benar dan nyata. Saja bisa jadi Allah menundanya karena tahu persis bahwa bila permohonan itu dikabulkan saat itu juga, maka bukan manfaat dan maslahat yang akan diperoleh sang hamba. Sebaliknya, mudarat yang akan didapatkan. Allah bisa saja sesegera mungkin mengabulkan permintaan hambanya untuk menjadi kaya raya misalnya. Tapi ditunda karena Allah tahu bila sang hamba menjadikannya saat ini, maka ia tidak akan menjadi orang baik dengan kekayaannya. Bisa saja ia akan menjadi sombong, berpura, lupa bersyukur dan memperbanyak ibadah, enggan bersedekah, dan lain sebagainya. Allah akan memenuhi permohonan sang hamba, tapi Allah Maha tahu saat ini dan ia belum siap menerimanya, maka ditundalah pengabulan doanya. Iwafilah yang ketiga, bisa jadi sebuah doa dikabulkan oleh Allah, tapi dalam bentuk yang lain tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh hamba. Ini dikarenakan apa yang diminta oleh hamba sesungguhnya tak ada maslahat dan manfaat baginya. Sedangkan apa yang diberikan Allah ada manfaat dan maslahat baginya. Oh, bisa jadi apa yang diminta oleh hamba ada manfaatnya, namun apa yang diberikan Allah jauh lebih besar manfaatnya dan maslahatnya. Contoh, seorang pelajar misalnya yang ingin sekali meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, namun terbentur oleh minimnya biaya. Kemudian ia berdoa memohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan beasiswa.
Allah berkehendak mengabulkan permintaannya, tapi bukan beasiswa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah berikan pekerjaan yang dengannya itu ia dapat menghasilkan dana untuk bisa membiayai pendidikannya. Dan itu dalam pandangan Allah bisa jadi jauh lebih bermanfaat bagi belajar daripada mendapatkan beasiswa. Walhasil, keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah adalah suatu keharusan. Sedangkan bagaimana cara Allah mengabulkannya, pastilah di sana ada kebaikan. Nah, Iwafilah, mumpung masih di bulan Ramadan, perbanyaklah doa, perbanyaklah permohonan pada Allah Ta'ala, karena Ramadan ada itu mustajabnya doa. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan pada kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Amin. Allahumma amin. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.